Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Praktikum Kimia Dasar. Perkenalkan, nama aku Francisca Olivia Murni. Perkenalkan, nama aku Hasanil Ukhti. Perkenalkan, nama aku Laila Ilhami Aufa. Perkenalkan, nama aku Keisha Azahra. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa rahasia di balik sifat suatu larutan? Yuk, kita bedah tujuan praktikum larutan. Pertama, menentukan kelarutan zat dalam air. Ini penting untuk tahu seberapa banyak zat yang bisa larut dan bereaksi. Kedua, kita identifikasi apakah zat itu elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit yang menunjukkan kemampuannya menghantarkan listrik. Ketiga, menentukan sifat zat apakah asam, basa, atau netral dengan bantuan indikator dan reaksi kimia. Dan terakhir, mengklasifikasinya sebagai asam kuat, basa kuat, asam lemah, atau basa lemah berdasarkan kekuatan ionisasinya. Memahami sifat larutan jadi lebih mudah dan stylish dengan perlengkapan lab yang pas. Siap? Percobaan 1, larutan jenuh. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Neraca teknis, cawan penguap, kasa, gelas ukur 100 ml 1 buah, sendok porselen, gelas piala 100 ml 1 buah, tungku kaki 3, lampu spiritus, batang pengaduk, Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Air, Kalium chloride, Percobaan 2 larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat elektrolitas tersapu nih. Gelas piala 100 ml 6 buah. Gelas ukur 100 ml 1 buah. Larutan CH3-SiOH 0,5 molar. Larutan HCl 0,5 molar. Larutan NH4O 0,5 molar. Larutan 0,5 molar. Larutan gula 10%. Aquades. Percobaan kita kali ini adalah asam basa. Alat yang kita perlukan adalah gelas piala, sendok porselen, gelas ukur, plat tetes, dan pipet tetes, serta bahan-bahan seperti larutan NaOH, CH-OOH, HCl, dan indikator pH universal. Semua sudah siap. Ayo kita mulai eksperimennya. halo! Yuk, kita mulai praktikum larutan kimia dasar yang seru ini bersama-sama. Percobaan 1, larutan jenuh. Masukkan 20 ml air, tambahkan garam dapur hingga larut, lalu sampai tidak larut lagi. Panaskan larutan dalam cawan hingga air menguap, lalu timbang sisa zat. Percobaan 2, elektrolit dan non-elektrolit. Gunakan alat elektrolit tester dengan baterai 9 volt, celupkan elektroda ke larutan, amati nyala lampu atau gelembung, bersihkan elektroda, ulangi pada larutan lain. Percobaan 3, asam basa. Teteskan larutan pada plat tetes, uji dengan lakmus merah dan biru, amati perubahan warna, tentukan sifatnya. Sifat larutan yang mudah dipahami. Pertama, kita cari tahu kelarutan garam. Ternyata, dalam 25 ml air, maksimal bisa larut 7,29 gram NaCl. Itu artinya,
Konsentrasinya adalah 2,1,37 gram per liter. Kedua, kita bedah jenis larutan. Elektrolit kuat bikin lampu menyala terang, elektrolit lemah redup, dan non-elektrolit nggak menyala sama sekali. Menarik, kan? Ketiga, kita ukur pH-nya. Asam memiliki pH rendah, basa tinggi, dan yang netral itu di angka 7, seperti air dan larutan garam. Pernah lihat garam tiba-tiba tak lagi larut? Ini rahasia larutan jenuh. Perkenalkan, tim praktikum kimia. Topik hari ini, larutan jenuh dan kelarutan. Tambahkan garam ke 100 ml air pada suhu tetap. Saat sisa garam mengendap, larutan jenuh terbentuk. Pisahkan dengan penguapan. Air menguap, kristal garam muncul kembali. Kembang kristal dari 50 ml ke larutan. Datu massa, volume, X 100 ml. Contoh, 18 gram 100 ml Kesimpulan, setiap zat punya batas kelarutan. Perhatikan, larutan kuat menyala terang, non-elektrolit mati. Jumlah ion yang terbentuk menentukan daya hantar. Elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian, lampu redup atau hampir mati, gelembung sedikit. Uji lakmus, asam memerahkan kertas biru, basa membirukan kertas merah. Cara cepat identifikasi sifat larutan. Ringkas, kuat seperti HCl, NaOH banyak ion. Lemah CH3COOH, NH4OH sebagian. Non-elektrolit, aqueous, gula, tidak ada ion. Kesimpulan praktikum? Tenang, ini dia ringkasannya. Pertama, larutan NaCl. Setelah diukur, ternyata 251,37 gram per liter air. Hingga jenuh. Kedua, daya hantar listrik. NaCl, HCl, NaOH itu elektrolit kuat, CH3COOH lemah, dan sabun sama Aquades non-elektrolit. Ketiga, sifat asam basa. Pakai kertas lakmus, kita bisa tahu mana asam, basa, dan mana yang netral. Keempat, kekuatan asam basa dari pH. HCl asam kuat, CH3COOH lemah, NaOH basa kuat, dan sabun basa lemah. Kesimpulan ini bantu kita memahami sifat zat dalam larutan. Praktikum kimia jadi makin jelas, kan?